Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Fathul Mu'in halaman 67 baris keempat dari atas, tepatnya muhimmatun. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapane wong iku tasarrufa nasarupake sapa wong fi mali ghairin ing dalem bondone wong liya bibaiin kelawan tuku au ghairihi utawa liyane tuku zonan kelawan wong kang nyono taat diyahu ing pepekone man fabana mongko pertelo apa annalahu sak temene iku kedue man alehi ing atase bondo wilayatan ana nguasani kaan kana kaya ento ana apa bondo iku malun bondo muwarrosahu fabana mongko pertelo apa mautuhu matine muwarrosuhu au mala ajnabiyin utawa ing dalem bondone wong liya fabana mongko pertelo apa iznuhu izine ajnabi lahu maring man auzonan utawa nyono faqda syaratin ing sepine syarat fabana mongko pertelo apa mal iku mustafiyan nuhoni disyuruti maring pira-pira syarat soha maka sah apa tasarrufuhu nasarupake wong li anal ibrota krana sak temene kang den wilang-wilang ibarat fil uqudi ing dalam pira-pira akad iku bima kelawan barang fi nafsil amri ing dalam kahanane perkara wa fil ibadati lan tegese krana sak temene ibroh iku ing dalam ibadah ya, tegese krana sak temene ibroh iku ing dalam ibadah bizalika kelan mengkono-mengkono maafi nafsil amri wa bimalan kelawan barang fi zonnil mukallafi ing dalam penyanane wong mukallaf. Jadi ini ada keterangan misalkan ada orang itu kita menyangka ada orang misalkan corone dia beli kemudian kita menyangka bahwa yang dia gunakan itu uang orang lain, yang dibuat beli itu orang lain, dan kita menyangka bahwa itu dia tidak berkuasa atas harta itu. Jangan-jangan hartanya nyuri gitu kan, gitu. Atau itu hartanya ternyata harta warisan, dan ternyata memang betul bahwa dia ada keluarga yang sudah meninggal terus dia dapat warisan. Atau begini lagi, atau ada orang lain memang dia menggunakan uang orang lain tapi ternyata orang lain tersebut sudah mengizinkan gitu. Maka hal-hal yang kayak gini tetap dianggap sah jual beli nih. Jadi kalau misalkan kita itu menyangka bahwa ada orang kok pakai duit sopo, ini kayaknya orang nggak pada punya duit tapi kok punya duit, misalkan kok dia beli, dan kita menyangka bahwa itu uang curian, atau kita menyangka bahwa dia menggunakan uang-uang yang tidak halal, dan kita tidak jelas, itu tetap tidak jelas
bagaimana status uang itu, maka lebih baik kita tidak melayaninya itu. Karena kita tahu secara jelas ya, syaratnya tahu secara jelas. Tapi kalau hanya sekedar menyangka, kayak dalil seperti yang kita bacakan tadi ini hanya sekedar menyangka. Kalau menyangka kemudian ternyata jelas, oh dia kayaknya masih kecil ini, dia belum memenuhi syarat untuk melakukan jual beli gitu. Tapi ketika di cross check, pas diteliti, oh ternyata walaupun anak kecil, dia sudah balik misalkan, atau dia sudah memenuhi syarat dalam melakukan akad jual beli. Nah, maka hal-hal seperti ini tetap dianggap sah jual beli ini. Lanjut halaman 68 baris kedua dari atas. Wasyurita lan den syaratake fi bayin ing dalem dol tinuku ribawiyin rupane bondo ribawi wa huwa utawi bondo ribawi iku mahsurun dan ringkes fi syai'aini ing dalam rong perkara. Mat'omin rupane perkara kang den pangan, kalburi kaya gandum putih, wa syairi lan gandum abang, wa tamri lan kurma, wa zabibi lan anggur garing, wal milhi lan uyah, wal aruzi lan beras, wa zaroti lan jagung, wal fuli lan kacang, wa naqdin lan nukut, ai zahabin tegese emas, wa fidatin lan perak, walau ghairu mudirin senajan ora den cetak karon walau ghairu madrubaini senajan ora den cetak karone, kaholiyin kaya pepaes, wateberin lan taan adol gandum abang. Adol gandum abang bijing sihi kelawan jenise mat'om. Kaburin kaya gandum putih, biburin kelawan gandum putih, wazahabin lan emas, bizahabin kelawan emas, apa hululun kencing, lil iwadaini kedue ganti karone, watako budun lan tampan-tampanan, qabla tafarukin ing dalem sadurunge pisah. Jadi syaratnya jual beli di dalam harta ribawi. Harta ribawi itu ada, maksudnya dua jenis benda harta. Satu ribawi itu dikatakan ribawi adalah benda-benda atau jenis-jenis makanan, apapun itu, yang penting makanan. Dan yang kedua adalah emas perak. Nah, ini makanan, emas dan perak itu dikatakan harta ribawi. Nah, syaratnya dalam jual beli itu harus andaikan jual beli harus diberikan dengan sejenisnya. Misalkan gandum putih ya dengan gandum putih, seperti itu. Emas dengan emas gitu. Atau dengan yang sekiranya harganya sesuai. Intinya ya seperti jual beli itu harga harus sesuai. Misalkan seperti buku harga 5.000, lah itu sudah sesuai. Kalau misalkan tidak sesuai atau di bawahnya atau bahkan melebihi, lah itu tidak sesuai namanya. Ini karena dalam hal jual beli itu adalah penukaran nilai, seperti itu. Jadi pertukaran sehingganya diadakan jual beli. Kalau dulu ketika belum ada uang, ya pertukarannya dengan barang. Misalkan ada orang punya beras, tapi dia membutuhkan misalkan obat-obatan. Nah, dia tukar beras tersebut dengan obat-obatan yang sekiranya nilainya juga sama atau sesuai gitu. Jadi memang harus sesuai jenisnya,
atau nilainya seperti itu. Namun di sini syaratnya yang pertama adalah jenisnya sama gitu ya, emas dengan emas, gandum putih dengan gandum putih seperti itu. Kemudian syarat yang kedua adalah harus saling serah terima sebelum berpisah. Jadi jangan sampai kita itu melakukan akad jual beli belum saling menerima, duitnya belum menerima ataupun barangnya belum menerima atau barang yang ditukarkan belum menerima. Jadi syaratnya harus betul-betul saling terima barang seperti itu. Kalau misalkan tidak saling terima barang, nanti beda urusannya, ini utang apa mau bagaimana gitu. Jadi memang betul-betul harus ada uang ada barang, istilahnya seperti itu. Walau taqobado, senajan tampan-tampanan sapa wong loro alba'do ing setengah kang weneh, soha mongko sah fihi ing dalam ba'dun fakot mongko belaka. Wa mumasalatun lan padan-padanan bainal iwadhaini ing dalam antarane ganti karone. Yakinan kelawan yakin, bikailin kelawan takeran, fi makilin ing dalam barang kang den taker, wa wasnin lan timbangan, fi mauzunin ing dalam perkara kang den timbang. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono kang sinebut dikaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mala tabiu aja adol sapa sira az-zahaba ing emas, bizahabi den tuku kelawan emas, walal wariqa lan ora perak, bil waraqi kelawan perak, walal burra lan ora ing gandum putih, bil burri kelawan gandum putih, wala syaira lan ing gandum abang, bisyairi kelawan gandum abang, wala tamro lan kurma garing, bit tamri kelawan kurma garing, walal milha lan uyah, bil malkhi kelawan uyah, illa sawaan kejaba padan-padanan, bisawain kelawan pepadan, ainan tur kancing, bi ainin kelawan kahanan, yadan kelawan tampan, biyadin kelawan tampan temenan. Jadi syarat jual beli yang ketiga itu harus sama, artinya ya sama secara nilai gitu. Kalau zaman sekarang ini syarat yang masalah ini yang paling digunakan, karena sekarang sudah ada mata uang. Dulu ketika belum ada uang ya pertukarannya dengan barang gitu. Misalkan beras ya dengan beras gitu, beras 1 kilo bagus dengan ditukar dengan beras 2 kilo tapi agak jelek, misalkan seperti itu. Jadi ya sama, kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang bisa ditukar dengan yang sekiranya sama gitu. Misalkan beras 1 kilo harganya 15.000, kemudian misalkan kacang hijau 2 kilo 15.000, jadi ditukar walaupun beda takaran 2 kilo dan 1 kilo, tapi kan nilai harganya sama-sama 15.000 lah, itu juga sama tuh. Atau ditukar dengan harga yang barangnya beda tapi harganya sama tapi timbangannya sama. Misalkan beras 15.000 dewa 15.000, nah ini beda jenis tapi kan sama dalam hal timbangannya seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Makanya sabda Nabi, kita tidak boleh jual beli antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, kurma dengan kurma, kecuali harus sawaan bisawain, harus sama. Kemudian ya dan biyadin, harus betul-betul saling menerima gitu. Langsung loncat 2 baris kemudian.
Wa syurita lan den syaratake fi bai'i ahadihima ing dalem dal tinuku salah sijine ribawi. ribawi itu tadi makanan jenis-jenis yang bisa dimakan dan juga emas perak. Bi ghairi jinsihi kelawan tanpa jenis ahad. Watakhodalan tunggal apa bai'u ahadihima fi eladir riba ing dalam alasan riba. Kaburin kaya gandum bisa iring kelawan gandum putih. Wadhabinan emas bifiddatin kelawan perak. Apa khululun kencing. Watako bado lan tampan-tampanan. Watako badun qabla tafaruqin ing dalem sadurunge pisah la mumasalatun ora padan-padanan. Faya betul mengko batal apa be ribawi dol tinugune bondo ribawi bi ghairi jinsihi kelawan tanpa jenis ribawi illam yukbadho senajan ora tampakake ribawi fil majlisi ing dalam majelis. Bal yahrumu balik haram apa al bai'u dal tinuku fi surataini ing dalam rupa loro. In ikhtalla lawan cacat apa syaratun syarat siji minasyuruti saking pira-pira syarat. Wattafaqulan sepakat sapa ulama ala annahu ing atase sak temene jual beli riba iku minal kabairi saking pira-pira dosa gedhe. Walau warada senajan temuka liwuru dilakni krana tumekane laknat li akli riba maring wong kang mangan riba wa muwakkilihi lan wong kang makilake riba wa katibihi lan wong kang nulis riba. Jadi disyaratkan di dalam jual beli makanan atau emas perak tapi tidak dengan jenisnya. Nah, kemudian dia tidak sama, kemudian jelas-jelasnya ada riba, artinya ada perbedaan. Misalkan emas 1 gram ditukar dengan perak 1 gram, ini jelas ada ribanya, tidak mungkin, nilainya akan tetap berbeda. Maka hal seperti ini sangat dilarang. Jual beli seperti ini harus dicegah karena ini namanya riba. Artinya harus sesuai. Jika tidak sejenis maka harus diusahakan dilihat dari nilainya atau takarannya atau ukurannya. Jadi harus disesuaikan seperti itu. Langsung loncat bawahnya tepat itu dalam kurung wasyurita lan den syaratake fi bai'i mausufin ing dalem dol tinuku barang kang den sifati fi zimmati ing dalem tanggungan. Wa yuqalu lan den ucapake lahu kedue bai'un fi bai'i mausufin apa asalmu pasti ma'as syuruti syaratane pira-pira syarat al-madhkuri kang den tutur lil bai'i kedue dal tinuku ghairir ru'yati ghairir ru'yati ing liyane ningali apa kebedoro simalin nampa pokoke bondo muayyanin kang den tetokake au fi zimmati utawa ing dalam tanggungan fi majlisin ing dalam majlis khiyarin ing dalam majlis khiyar wa huwa utai majlis khiyar iku qabla tafaruqin ing dalam sadurunge pisah min majlisil akadi saking majlis akad walau kana asnajan ono
Apa Rasul mali pokoke bondo iku manfaatun manfaat. Langsung loncat bawahnya itu dalam kurung wa qaunu muslimin lan anane wong kang den peseni apa fihi barang iku dainan utang fi zimmati ing dalam tanggungan halan ing dalam saknalika halan kana iku kancing anane au muajjalan utawa den sumayaake. Nah, sekarang menjelaskan tentang jual beli yang disifati tapi masih ditanggung dulu. Jadi misalkan pesanan ya, misalkan aku beli baju kepadamu ya, tapi bajunya saya pesan yang warnanya putih, kemudian lengannya pendek, kemudian jari-jarinya begini-begini. Nah, jadi itu barangnya tidak ada, tapi kita pesan. Nah, itu namanya jual beli yang disifati. Saya beli baju yang sifatnya begini ya. Nanti tolong saya pesen. Nah, jadi ini namanya pesanan. Maka dalam hal ini harus. Nah, jadi seperti ini harus qabdu roksimalin. Jadi menerima roksimal, pokok dari harta tersebut. Apa ya? Misalkan uang muka dulu yang telah ditentukannya atau ya langsung mau dilunasi dibayar, terserah, tergantung dari majelis khiyar. Majelis khiyar itu sebelum kedua orang itu belum berpisah, namanya majelis khiyar, masih ada negosiasi lah ya, masih negosiasi. Beda kalau sudah saling berpisah itu sudah tidak ada negosiasi. Nah, jadi itu harus setidaknya harus ada roksul mal, ada penjamin lah ya, setidaknya harus ada penjamin atau setidaknya memang betul-betul dia betul saya akan membelinya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia pesan dan ternyata dia ketika tidak sesuai dengan sifat yang dia minta, lah maka boleh dikembalikan karena sifatnya tidak sama yang dia inginkan seperti itu. Tapi kalau sifatnya sudah sama apa yang dia minta kok dia tidak mengambil, ini juga tidak boleh ya, harus diterima seperti itu. Namanya pesanan harus sesuai. Kalau nggak sesuai boleh kita tolak. Nah, seperti itu. Karena yang namanya pesanan itu kan mesti utang loh. Nggak kata dia mungkin memang hutang, betul-betul hutang, atau sudah memberi uang muka seperti itu. Baik itu nanti dia hutangnya akan dibayar dengan secara kontan ataupun dengan ditempo seperti itu, ataupun dengan dicicil. Kemudian langsung loncat 3 baris kemudian wa qaulul muslimi lan anane perkara kang den peseni apa fihi al iku maqduron den kuasani ala taslimihi ing atase masrahake muslam fi mahalihi ing dalem panggonane muslam fi bikasril ha'i kelawan kasril ha ai waqti khululihi tegese ing dalem waktune kencinge muslam fi falayasihu mongko rasa apa asalmu akad salam tawa pesenan fi mungkotiin ing dalem perkara kang den pegot endal mahali mungguwe panggonan karutopi kaya kurma teles fisyita'i ing dalem rendeng. Jadi pesanan itu harus sekiranya yang bisa dikuasai. Jangan sampai dia pesan barang yang tidak bisa dikuasai ketika nanti sampai diberikan kepada pemiliknya. Maka nggak sah. Kalau misalkan dia memesan sesuatu yang dia pesan sesuatu yang tidak bisa utuh gitu. Seperti misalkan pesan kurma basah tapi di saat musim kemarau lah, dan ini kan aneh-aneh.
mintanya kurma basah tapi di saat musim yang tidak pas gitu. Jadi namanya pesanan ya tidak boleh terputus, artinya harus benar-benar dikuasai, bisa dicari. Nggak boleh misalkan aku pesan mangga ya, tapi sekarang padahal nggak musim mangga. Lah ini tidak sah juga, pesan tapi sesuatu yang tidak ada itu ya, tidak musimnya. Wa konuhu lan anane muslam fi iku maklum qadrin dan werwi kira-kirane. Bikailen kelawan takeran fi makilin ing dalem barang kang den taker. Au waznin utawa timbangan fi mauzunin ing dalem barang kang den timbang. Au zar'in utawa ukuran fi majru'in ing dalem barang kang den ukur. Au adin utawa hitungan fi ma'dudin ing dalem barang kang den hitung. Gitu. Jadi yang selanjutnya syaratnya harus diketahui kira-kiranya pesanannya berapa kilo, mau berapa meter, seperti itu. Jadi harus diketahui pesanannya mau berapa. Jadi harus itu. Kemudian loncat 5 baris kemudian dari dalam kurung itu waharuma riba. Waharuma lan haram apa riba. Marro kang wis lewat apa bayanuhu keterangan riba. Qoriban hale parek. Wahwa utawi riba iku anwaun pira-pira warna. Riba fadlin rupane riba fadl bi ayazida kelawan yang tetap luweh apa ahadul iwadaini salah sijine pengganti lorone wa min hulan iku setengah riba fadl ribal qordi utawi riba qordun bi ayus taroto kelawan nyento dan syaratake fihi ing dalam riba qordun apa ma barang fihi iku ing dalem ma naf'un utawi manfaati nil mukridi kedue wong kang ngutangi. Wa ribayatin lan ribayat bi ayu faroko kelawan yen to misai apa ahaduhuma salah sijine muta'aqidaini atau wong loro majelis al akadi ing majelis akad qabla taqabudi ing dalem sadurunge tampan-tampanan. Wa riba nisa'in lan riba nisa' bi ayus tarata kelawan yen to den syaratake apa ajalun tempo fi ahadil iwadaini ing dalem salah sijine pengganti loro. Wa kulluha utas kabehane werna iku mujammaun den sepakati apa alaiha anwaun utawa pira-pira werna. Sumal audoni mongko utawi pengganti loro iku ittafaqo lamun sepakat apane jinsan jenise. Usturita mongko den syaratake apa salah satu syurutin telu pira-pira syarat takot tamat kang wis dingin apa syarat au ilatun utawa ilat. Wahya utawi ilat iku at'amu perkara kang den pangan. Wan naqdiyatu lan sifat mas perak. Usturita mongko den syaratake apa syartane syarat loro. Takot tamat kang wis dingin apa syartane. Qala tawa sapa syekhuna guru kita Ibnu Ziyad rupane Syekh Ibnu Ziyad la yandafi'u ora ketolak apa ismu a'ta riba dusone aweh riba indal iktiradi nalikane utang lid darurati krana darurat. Jadi ini penjelasan tentang riba. Jadi riba itu secara mutlak haram. Nah, riba itu sendiri ada macam-macam. Yang pertama namanya riba fadl. Riba fadl itu disesuaikan sama artinya. Fadl itu artinya lebih. Jadi dia melebihkan dari antara dua pertukaran. Aku minjam duitmu 100 ya.
Oke, nggak apa-apa, tapi nanti kembalikannya 150.000 ya. Lah ini namanya riba fadl. Dia melebihkan dari apa yang ditukarkannya. Nah, yang selanjutnya riba kordun. Nah, riba kordun itu dia eh, mensyaratkan ada manfaat bagi orang yang menghutangi. Misalkan begini, misalkan eh, ini saya pinjam uangmu 100.000 ya. Mau buat apa? Mau buat usaha. Udah, kalau mau buat usaha ini tak pinjami, tapi nanti saya minta bagiannya ya. Nah, ini namanya dia riba kordun. Dia eh, mengharapkan ada manfaat yang diterima oleh yang menghutangi. Nah, seperti itu. Nih, tak pinjami uang 1 juta, mau buat usaha toh. Nanti kalau sukses saya dikasih lebihannya. Nah, seperti itu, saya diberi bagiannya. Namanya riba kordun. Kemudian ada namanya riba yad. Yadun artinya tangan. Riba yad itu antara dua pembeli tadi atau dua orang yang menghutangi itu sudah berpisah sebelum saling menerima barang gitu. Dia belum saling menerima tapi sudah ada perpisahan dari keduanya, namanya ribayat, tidak menerima barangnya secara langsung, seperti itu. Kemudian ada lagi namanya riba nisa. Nah, riba nisa itu dia mensyaratkan adanya tempo, ada waktu atau masa untuk mengganti antara dua barang yang ditentukannya, itu namanya riba nisa. Nah, langsung loncat 2 baris kemudian faidatun. Wa tariqul kholasi utawi dalane selamat men akdi riba saking dalan riba liman kedue wong ya BO kang dol tinuku sapa wong zahaban ing emas bizahabin den tuku kelawan emas au fiddatin utawa perak bi fiddatin den tuku kelawan perak au burron utawa gandum abang biburin kelawan gandum abang au aruzan utawa beras bi aruzin kelawan beras mutafadilan hale leluluyan bi ayyahaba kelawan yanto aweh sapa kulun saben-saben suwiji minal ba'iina saking bebera wong kang tuku haqqahu ing hake kulun lil akhari maring kang meneh au yukridu utawa ngutangake sapa kulun saben-saben suci sahibahu wong kang duwene kulun summa yubri'uhu nuli nglebarake sapa kulun ing sahib wa takhallasu lan selamat sapa kulun minhu saking riba bil qardhi kelawan riba qardun fi bai'il fiddati ing dalam dol tenuku perak bizahabi kelawan emas awil aruzi utawa beras bilburi kelawan gandum bila qobdin kelawan tampan-tampanan qabla tafarruqin ing dalam sadurunge pisah. Nah, adapun solusi agar selamat dari jeratan riba itu adalah dengan cara memberikan haknya kepada orang yang kita aniaya ya. Misalkan saya pinjam 100 dan katanya suruh mengembalikan 150.000. Nah, seperti itu. Nah, maka dia agar selamat dari ribanya 50.000-nya itu kan karena minjamnya 100 tapi mengembalikannya 50.000. Nah, 50.000-nya kita tukarkan dengan barang yang sesuai nilainya 50.000. Nah, seperti itu. Itu lebih selamat. Atau dengan cara
dibebaskan, dah yang 50 ribunya nggak usah 100 aja lah, itu lebih selamat lagi terjerat dari riba. Mungkin cukup sekian dulu sampai di sini. Kita lanjut pertemuan selanjutnya mungkin nanti sebelum pelajaran masuk minggu depan, nanti akan saya kirimi lagi ngaji untuk gentur ya, atau ganti dari hari-hari yang kemarin yang kita tidak ngaji. Nanti akan saya kirimi lagi sebelum pertemuan selanjutnya di minggu depan. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.